Saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, khususnya para sesepuh, bini sepuh semuanya, khususnya guru kita Kiai Muhammad Mustafa dan keluarga besar dari Haji Sugiono dan semua yang hadir di kesempatan yang penuh dengan berkah ini. Semoga insya Allah berikan berkah untuk kita semuanya. Amin. Yang hadir ke sini, yang punya hajat, pulang hajatnya kabul insya Allah. Yang hadir ke sini sedang sakit, pulang sehat insya Allah. Yang hadir ke sini keluarganya sakit, maka pulang nanti keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Maulid Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sekedar acara ritual, bukan hanya sekedar duduk berkumpul, tapi ini menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bukan manusia biasa. Kalau Kanjeng Nabi itu manusia biasa, orang nggak mau datang kayak begini. Orang datang ke sini ini nggak ketemu sama Nabi Muhammad, tapi pengen dengarkan orang yang sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan itu berkah. Yang diharapkan itu berkah. Berkah itu inti kehidupan. Manusia itu hidup tapi nggak berkah, itu sama matinya kurang lebih sama. Terus itu hidupnya nggak berkah sama matinya itu sama. Tapi kalau manusia itu hidupnya berkah, maka insya Allah akan menjadi manusia yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan punya nilai juga di sisi manusia yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz beliau itu masuk Islam umurnya 30 tahun. Meninggal dunia itu usianya 36 tahun. Itu ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, maka itu malaikat turun. Sekian puluh ribu malaikat itu takziah. Anda bayangkan, gak terima presiden yang takziah, apalagi cuma karangan bunga, enggak. Puluhan ribu malaikat turun takziah. Bisa kita bayangkan, malaikat hidupnya cuma ibadah nanti. Itu malaikat-malaikat meninggalkan ibadahnya hanya untuk mendatangi pemakaman Sa'ad bin Mu'adz. Ketika itu Nabi Muhammad nanya pada malaikat Jibril, ini kok malaikat turun semuanya berjumpa ikut takziah, apa yang terjadi? Maka malaikat Jibril mengatakan, bergetar arsy-Nya Allah karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Beliau masuk Islam jadi muslim berapa tahun? Masuk 30, meninggal usia 36 tahun. 6 tahun jadi orang Islam, meninggalnya itu bisa menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang beliau lakukan selama 6 tahun? Apa yang beliau lakukan selama 6 tahun? Mungkin yang beliau lakukan selama 6 tahun, umur kita yang 60 tahun gak berharga kalau dibandingkan 6 tahun yang dialami oleh Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Karena 6 tahunnya dekat sama Nabi Muhammad. Karena 6 tahunnya jadi orang yang dicintai sama Nabi Muhammad. Karena 6 tahunnya jadi orang yang berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Maka 6 tahun Sa'ad bin Mu'adz jadi orang Islam, dengan wafatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang luar biasa. Kenapa? Karena nyambung dengan Rasulullah SAW. Kok jangankan Kanjeng Nabi dibilang manusia biasa, sahabatnya Nabi aja itu bukan manusia biasa. Kenapa? Orang yang lihat langsung Nabi Muhammad dalam keadaan dia beriman pada Nabi Muhammad, dan meninggalnya pun juga dalam keadaan iman. Itulah manusia yang luar biasa. Kenapa? Karena punya hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam alaihissalam itu pernah tidak bisa dimaknai kesalahan ya, karena Nabi Adam itu kan ditipu. Orang itu kalau ditipu salah apa enggak? Enggak salah. Nabi Adam itu ditipu sama setan sama iblis, bahkan ditipunya itu pakai sumpah.
akhirnya makan buah yang dilarang. Sampai Nabi Adam ada di bumi, itu Nabi Adam 40 tahun tidak pernah ngangkat kepala, nunduk terus. Kenapa? Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Adam itu mengucapkan kalimat-kalimat yang akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat tersebut dinyatakan sebagai diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Padahal beliau nggak salah ya, tapi diterima taubatnya karena kalimat itu. Apa kalimatnya? Nabi Adam menyatakan, ya Allah, berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga engkau mengampuni semua dosaku. Termasuk dengan siapa Nabi Adam alaihissalam? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah balik tanya, dan Allah Maha Tahu, Allah tanya, tahu dari mana kamu tentang Muhammad sedangkan aku belum mengutus Muhammad? Maka Nabi Adam menjawab, ketika engkau pertama kali menciptakanku dan ketika mataku pertama kali memandang, maka aku menyaksikan di arsy tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak mungkin namanya disandingkan dengan namamu kecuali dia adalah orang yang teristimewa. Jadi sekarang ini kan kita lihat nih nanti, ini kalau nggak musim corona kan bisa nanti bulan Maulid banyak yang buat acara Maulid ya. Meriahnya orang Maulid nyambut Nabi Muhammad SAW itu tidak lebih meriah dengan yang akan kita lihat di akhirat nanti, bagaimana penghuni langit memuliakan Nabi Muhammad. Nanti orang tuh kalau masuk surga, bangun di surga tulisannya Muhammad Rasulullah. Daunnya tulisannya Muhammad Rasulullah. Ada namanya Syajarah Tuba, pohon Tuba. Di situ tulisannya apa? Nama Nabi Muhammad juga ada di sana. Jadi nggak ada satu tempat kecuali di situ mengingatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nunggu nanti bertahu, oh ternyata Nabi Muhammad hebat. Dari sekarang sadari kalau Nabi itu hebat. Dari sekarang sadari kalau Nabi Muhammad itu hebat. Nanti kita bisa jadi orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengen dekat sama Nabi inilah, akhirnya generasi-generasi berikutnya sekalipun nggak berjumpa dengan Nabi, tapi nunjukkan cintanya kepada Nabi. Itu di dalam kitab Asy-Syifa karya Qadhiyah, ada seorang murid datang sama gurunya. Murid ini ketika setiap nanya sama gurunya tentang hadis, kalau guru itu nyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap nyebutkan nama Rasul, nama Nabi Muhammad, ini gurunya tuh gemetar. Gurunya tuh gemetar. Ini gak ketemu Nabi ya, ini para Nabi, gemetar guru. Akhirnya muridnya nanya, guru kok aneh? Dan cuma nyebut namanya Nabi Muhammad aja kok kamu gemetar tuh kenapa? Kata gurunya, kalau kamu lihat apa yang aku lihat, maka kamu gak akan protes seperti ini. Saya punya guru, orangnya rajin senyum, tersenyum terus, bahkan bercanda. Tapi kalau sudah nyebutkan namanya Nabi Muhammad, maka berubah langsung wajahnya. Dia tundukkan kepalanya dan dia sebut nama Nabi Muhammad. Kadang dia sebut sampai menangis. Guruku yang lainnya tiap nyebutnya hadis itu nangis terus sampai kita akhirnya tinggal. Kesian dah kalau kita nanya hadis sama dia, kesian, nangis terus karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini generasi orang-orang hebat tuh begitu, cinta sama Nabi. Cuma generasi sekarang aja ini yang banyak orang-orang yang nganggap Nabi Muhammad itu biasa. Dulu tuh hebat, urus turun temurun sampai di masa Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri itu seorang penyair. Dulu tuh seorang penyair itu semakin bohong syairnya semakin laku. Ya, semakin bohong syairnya semakin laku. Ada rajanya pendek, gemuk, hitam, jelek, sama setan mungkin lebih ganteng setan. Cuma sama Imam Busiri itu dipuji, itu raja, dicari sisi ketampanannya dipuji. Itu kalau sudah dipuji sama dia, langsung ini pencitraan kelas berat. Langsung rajanya kelihatan ganteng di mata orang. Kenapa? Karena dipuji sama Imam Busiri. Udah sampaikan dasarnya syairnya seperti itu. Imam Busiri itu sakit separuh lumpuh.
separuh lumpuh. Kalau zaman sekarang kan bilangnya stroke ya, nggak tahu namanya, dulu juga namanya stroke sama atau gerobak, pokoknya separuh lumpuh. Tangannya yang kanan masih bisa nulis. Akhirnya bingung apa yang harus dilakukan ya. Akhirnya memuji Nabi Muhammad SAW. Ada buat amin tadakuri jirani bidi salami mazatadam anjarami muqlatin bidami. Terus apakah karena mengenang tentang yang disalam kemudian kamu mencucurkan air mata yang bercampur dengan darah terus begitu, buat syair untuk Rasulullah SAW. Itu pernah Imam Busiri sampai di satu syair, fama belagul ilmi fihi annahu basyarun titik. Jadi syair itu sebentar lanjutannya apa ya ini ya, fama belagul ilmi fihi annahu basyarun. Puncaknya ilmu, puncak pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad, beliau itu manusia biasa. Terus lanjutannya apa? Kan berarti terakhirnya kan mim semuanya, karena untuk Nabi Muhammad kan mim semuanya, mimi semuanya kan. Malamnya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihat nih, saya budak, saya mana? Fama belagul ilmi fihi annahu. Kok nggak dilanjutkan ya Rasulullah? Saya tidak tahu lanjutannya gimana. Maka Nabi yang jawab, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Fama belagul ilmi fihi annahu. Puncaknya ilmu kita tentang Nabi Muhammad, ya memang beliau itu manusia. Lanjut nama Rasulullah, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Tapi jangan salah, manusia yang satu ini adalah ciptaan Allah yang terbaik dibandingkan semua ciptaan Allah yang lainnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Imam Asy-Syirazi, dari Imam Asy-Syirazi itu beliau senang memuji Nabi Muhammad sampai beliau itu buat syair. Syairnya itu ditulis sama beliau. Nah syair ini dinyanyikan oleh Mas'ud Kurtis. Yang suka lihat YouTube tahu gak sih? Mas'ud Kurtis itu kan? Katanya Mas'ud Kurtis. Das balaghal ula bikamalihi kasyafat tuja bijamalihi hasunat jami'u khisalihi. Coba syair panjang. Balaghul ula bikamalihi, mencapai derajat yang tinggi, bikamalihi, dengan kesempurnaannya. Kasyafat duja bijamalihi, menyingkap kegelapan dengan keindahannya. Hasunat jami'u khisalihi, semua yang ada pada diri beliau itu adalah merupakan satu keindahan. Dan setelah itu kan rubai 4 bait, 1, 2, 3, bait yang keempat malamnya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Hebat, lihat mana syairnya ini. Balaghul ula bikamalihi kasyafat duja bijamalihi hasunat jami'u khisalihi. Yang terakhir apa? Ya Rasulullah, saya tidak bisa untuk menuliskan yang terakhir. Nabi yang jawab, sallu alaihi wa alihi. Balaghul ula bikamalihi, mencapai derajat mulia dengan kesempurnaannya, menyingkap kegelapan dengan keindahannya. Semuanya dari diri beliau itu adalah merupakan satu kebaikan. Sallu alaihi wa alihi, ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya generasi ke generasi isunya banyak orang-orang yang cinta Nabi, bahkan dikenang terus sampai sekarang. Cinta Nabi terus cinta Nabi terus sampai di masa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu pertama kali belajar dengan ayahnya di Mekah. Namanya Habib Muhammad bin Husain. Muhammad bin Husain itu jadi mufti di Mekah, dan sangat keilmuan ulama Indonesia seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud Termas, Syekh Yasin Al-Fadani, itu nyambung sanad ilmunya ke Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain punya anak namanya Habib Husain, jadi mufti seperti ayahnya. Habib Ali dakwah ada di daerah Yaman, kota kelahirannya.
sampai akhirnya terkenal sebagai orang yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Habib Ali itu di usia muda itu bukan hanya mimpi ketemu Nabi, sudah berhadapan-hadapan langsung dengan Nabi Muhammad. Ketemu Nabi dalam keadaan sadar. Ya, saya kemarin tuh ketemu sama orang, yang orang kan lewat WhatsAppnya, Habib saya punya teman nyebelin. Dia nggak percaya ada orang yang bisa foto dengan Nabi Muhammad. Nah, itu kan ada hadisnya. Katanya hadisnya itu tidak sahih. Oh, tidak sahih gimana? Lalu itu riwayat Bukhari Muslim kok. Nabi yang menyatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Kalau seandainya Nabi nggak pernah ngomong, ya kita juga bingung. Tapi kalau Nabi sudah mengatakan bahwasanya bisa, maka kita wajib beriman kalau memang bisa. Tapi mengatakan apa? Barang siapa lihat aku dalam keadaan mimpi, dalam keadaan dia tidur, maka pasti dia akan lihat aku dalam keadaan terjaga. Artinya mungkin kalau ada orang yang sudah mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka di dunia ini dia akan berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Kalau sudah begitu ya sudah makomnya walinya tinggi. Dan mohon maaf ulama yang nyakodo sama Nabi itu nggak ada yang buat status di sosmed ya. Kalau buat status di sosmed, saya telah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Insya Allah bohong. Apalagi zaman sekarang tuh di sosmed semuanya ngaku macam-macam, masya Allah. Nah, jadi Nabi Habib Ali itu berjumpa sama Nabi dalam keadaan terjaga. Kira-kira dekat gak dengan Nabi Muhammad? Dekat apa enggak? Nah, beliau ngasih nasihat begini. Kalau kepengen dekat dengan Nabi Muhammad, lakukan 4 hal ini. Kalau pengen dekat dengan Nabi Muhammad, lakukan 4 hal ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sering-sering menyebut Nabi Muhammad. Sering-sering menyebut Rasulullah SAW. Sering nyebut namanya Nabi. Mohon maaf, tim sukses itu kira-kira nyebut yang didukung sehari berapa kali? Tim sukses itu bupati, gubernur atau macam-macam itu nyebut-nyebutnya didukung kira-kira sering apa enggak? Dia datang ke desa mengenalkan itu, bapak itu adalah orang yang terbaik, orang yang terkenal jujur. Padahal baru sekali dia tahun jabatan sudah ditangkap KPK. Bayangkan, ini tim sukses berusaha memuji orang yang mungkin nggak layak dipuji. Banyak kan yang begitu? Berusaha mencari kelebihan orang yang mungkin sangat sedikit punya kelebihan. Dan dia hanya mendapatkan keuntungan duniawi. Tapi kalau kita sering nyebut Nabi Muhammad, beliau layak dipuji, beliau punya kelebihan, bahkan tidak terbatas kelebihannya Nabi Muhammad. Dan yang kita dapat kalau kita sering nyebut Nabi Muhammad adalah kedekatan dengan Nabi, yang berarti keberuntungan dunia akhirat. Makanya saya ngajak, jangan kalah sama tim sukses. Ayo jadi orang yang lebih senang nyebutin Nabi dibanding tim sukses itu. Sebutkan namanya Nabi Muhammad. Ceritakan Rasulullah SAW. Ceritakan tentang Rasulullah sama orang, sama anak kita duduk cerita tentang Nabi Muhammad, sama istri kita duduk cerita tentang keluarganya Nabi Muhammad, sama teman kita duduk cerita tentang Rasulullah SAW. Sering-sering cerita tentang Nabi. Kalau kita nggak bisa cerita tentang Nabi, udah kita baca buku yang tentang Nabi Muhammad SAW. Itu insya Allah akan jadi sebab dekatnya kita dengan Rasulullah SAW. Nabi itu dibahas nggak selesai, Pak. Sejarah Nabi itu dibahas bisa. Syama'ilnya Nabi itu, cara duduknya Nabi, ternyata ilmu semuanya. Anda bayangkan cara buang hajatnya Nabi, diteliti ternyata itu cara buang hajat yang paling baik. Orang ini kan sekarang biasa buang air kecil berdiri, ya kan? Buang air kecil berdiri, ya persis kayak kuda. Buang air kecil berdiri, cur gitu. Kadang-kadang masya Allah di pinggir jalan langsung, nggak mikir najis, nggak mikir macam. Ini kalau orang itu duduk, suruh jongkok bertemu pada kaki kiri, itu insya Allah aman, nggak mungkin kena penyakit prostat.
Nggak mungkin kena penyakit. Ini cara duduk Nabi dibahas bisa. Cara makannya Nabi dibahas. Nabi itu makan kakinya ditekuk satu. Ditekuk satu kenapa? Biar cepat kenyang. Kalau kita kan nggak nyari posisi biar kenyangnya lama. Dibalik. Nabi itu enggak. Jadi kakinya itu ditekuk satu biar cepat kenyang. Itu duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita enggak, masya Allah, pecoroni ini lambungnya ben ketok buka, jadi makan enggak kenyang, maka enggak kenyang. Habis itu ada apa? Ada satu orang. Makanya orang itu kalau mau makan kan sudah baca Bismillah ya kan? Kenapa? Biar setannya enggak ikut Nah kalau makan enggak baca Bismillah, makannya banyak tapi enggak kenyang. Saya tuh kemarin baru tadi lihat di sosmed ada orang buat status, saya mau ngajar setan. Saya mau makan yang banyak nggak pakai baca Bismillah. Nanti waktu minumnya baca Bismillah biar setannya keseratan. Ini namanya ide bagus tapi tidak berdasarkan ilmu. Dipikir kalau jenengan makan pedes terus setannya ikut kepedesan begitu apa gimana? Terus makan kopi terus setannya ikut melek. Ya nggak begitu yang dimaksud. Ya yang lucu komenan di bawahnya. Loh, kamu jangan cerita begitu. Nanti rahasiamu dibocorkan sama setan. Setan nanti nggak ikut makan sama kamu akhirnya. Jadi akhirnya gara-gara sosmed kok duit hati kabeh iki. Jadi kalau pengen dekat sama Nabi Muhammad, ayo kita sering-sering menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh saya nggak bilang tuh tim sukses buruk, enggak, saya nggak ngeritik tim sukses, enggak. Cuma kalau ada orang seperti tim sukses aja nyebut calonnya aja dia semangat, masa kita nggak semangat kalau menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dulu bukan dulu beberapa tahun yang lalu tuh saya ketemu ulama habis dakwah dari Inggris. Dia cerita ada tukang potong rambut, tukang cukur di Inggris berhasil mengislamkan puluhan orang. Anda bayangkan. Kalau saya tuh jadi ustaz, jadi habib belum pernah berhasil mengislamkan lebih dari 10 orang, Pak. Ini tukang cukur ada di Inggris, baik di Inggris dulu, bukan di Tegal Gubuk, bukan di Inggris. Mayoritas agamanya apa? Bukan ini berhasil mengislamkan puluhan orang. Kok bisa iya? Modalnya cuma kios cukur. Mua enggak pakai kamera, enggak pakai panggung, enggak pakai. Tanpa live streaming juga, ya. Tukang cukur masuk nyukur di live streaming kan enggak mungkin. Ini tukang cukur ini dia buat kios itu rapi, bersih, wangi. Nanti orang datang sana. Orang Inggris kan ada yang Islamofobia ya kan, takut sama Islam, fobia sama Islam, takut sama Islam, menganggap Islam itu buruk. Dia kalau tuh datang orang ramas, wajahnya itu mungkin good morning gitu, wajahnya menyenangkan. Dan dia nyukur, dia nanya, pendapatmu tentang Islam gimana? Itu agama teroris, apa? Salah. Kamu nggak ada Islam, diceritakan sama dia tentang Islam, Nabi Muhammad Rasulullah. Ada yang langsung masuk Islam. Ada yang kembali lagi setelah sekian lama baru masuk Islam. Ada yang nggak mau masuk Islam sama sekali. Tapi dia nggak betul. Pokoknya dia terus begitu. Tukang potong rambut berhasil Islam dengan puluhan orang. Bisa kita bayangkan. Kenapa? Modalnya gampang. Cuma nyeritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mau nggak mau, disebutnya nama Nabi Muhammad itu beda. Nah gini, orang kalau punya anak laki-laki 3 disunahkan ada yang satu namanya Muhammad. Kenapa? Karena kalau di satu rumah ada yang namanya Muhammad, maka rumah itu diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah Allah Subhanahu. Cuma memang idealnya, kenapa rumah itu diberkahi sama Allah? Karena ada yang nama Muhammad, karena dipanggil nama Muhammadnya. Sering kan ada orang punya 5 anak laki-laki, semua namanya ada Muhammadnya, tapi gak ada yang dipanggil Muhammad. Ada yang dipanggil satu Muhammad. Kenapa? Biar lu betul Muhammad.
Muhammad di rumah itu, langsung rumah itu akan turun berkah dari Allah Subhanahu. Bayangkan namanya Nabi aja itu berkah. Dulu ada raja yang soleh, namanya Nizamuddin Al-Mulk. Nizamuddin Al-Mulk itu yang buat madrasah Nizamiyah, yang diantara rektornya itu adalah Imam Ghazali. Sebelum beliau itu mendalami tasawuf, Ghazali direktif madrasah Nizamiyah itu. Nah, Nizam Al-Mulk ini raja yang soleh. Jadi nggak tahu kebiasaannya unik. Anggaran untuk keamanan negara dengan anggaran untuk ngasih hadiah kepada guru TPA, kiai, santri, ahli ibadah itu lebih besar anggaran untuk ngasih hadiah kepada guru TPA, santri, kiai, dan ahli ibadah dibandingkan keamanan negara. Pernah ketemu presiden kayak begitu? Aneh ya? Anaknya bingung. Ini bapakku ini kok aneh, kok ngapain ngasih ini santri kiai itu dikasih gede-gede, kan anggaran keamanan negara kan penting. Dijawab sama bapaknya gini, ini tentara-tentara kamu ngamankan negara betul secara zahir, tapi ini mereka ini yang ngaji, yang qiyamul lail, yang puasa sunnah, yang ngajarin orang berbuat baik, itu yang mengamankan negara secara batin. Artinya apa? Kalau mereka tentara kata kita itu musuh datang baru mereka mengamankan. Tapi mereka ini sebelum musuhnya datang mereka menjadi sebab keamanan di suatu daerah. Makanya saya kasih terus mereka. Jadi mereka nggak meninggalkan profesinya sebagai guru ngaji, sebagai guru TPA dan lain sebagainya. Oke, saya tuh punya niatan, insya Allah nanti saya kalau jadi presiden tahun 5000 Masehi, saya mau buat peraturan gaji guru TPA ya kalau bisa setara dengan anggota DPRD. Setuju ya? Coba sedih ya. 5000 Masehi. Terus sekarang nggak enak, mumet sekarang ini. Mumet apalagi ada corona, tambah mumet lagi ya. Jadi kalau pengen dekat sama Nabi, yang pertama apa? Sering-sering menyebut Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sering sholawat sama Nabi. Sholawat itu, Masya Allah, apapun problemnya sholawat. Kan apapun makanannya, minumnya, teh botol, titik-titik, ya kan? Ini apapun problemnya, itu solusinya sholawat. Habib saya sering pusing, sholawat. Apa tuh? Habib rezekinya seret, sholawat. Habib utangnya banyak, sholawat. Kemudian kabar semuanya utangnya lunas, insya Allah. Utang lunas yang amin semangat, Masya Allah. Berarti kelihatan wajah-wajah berhutang semuanya. Utangnya sholawat, apapun sholawat. Anak muda, Habib, saya tidak bisa melupakan mantan saya, sholawat. Utangmu seret tinggi berarti. Baca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Sholawat, semua itu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada ulama yang ngitung fadilahnya keutamaan. Jadi bukan bukan fadilah sholawat, manfaatnya sholawat itu sampai 40 lebih, bahkan ada yang mengatakan sampai 500 keutamaan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Apapun problemnya, solusinya sholawat sama kanjeng. Dan kita ini repot. Nabi Muhammad udah ngasih sekian macam solusi, Allah ngasih sekian macam solusi, tapi kita kena masalah yang dipikir masalahnya bukan solusinya. Jadinya masuk ke ruang ujian, sampai di ruang ujian dikasih soal, tapi juga dikasih kunci jawaban. Yang dilihat soalnya apa kunci jawabannya? Kunci jawabannya soal, lihat. Setelah itu lihat kunci. Dia lihat soal, bingung pada sampainya ada kunci jawaban. Anda pengen punya solusi masalah, pengen dapat rezeki yang tidak terduga-duga, Quran ngasih solusi, takwa sama Allah. Rezekinya syarat istighfar, apapun hajatnya sholawat. Udah ada solusinya, makanya gak usah bingung mikir masalah. Ayo kita ganti mikirnya solusi, selesai insyaallah. Sehingga ada yang nggak bisa selesai. Semuanya akan selesai sesuai dengan yang Allah kehendaki, dengan yang paling baik. Yang kedua selawat, yang ketiga meneladani Nabi Muhammad. Ikuti Nabi.
Nabi itu senang kalau kita niru beliau. Nabi Muhammad makan pakai tangan, makan pakai tangan, kemudian masuk ke rumah kaki, keluar rumah kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Dan sekarang berapa banyak orang pengajian minumnya pakai tangan kiri. Untuk pengajian jerat-jerit selawat sama Kanjeng Nabi kok minumnya nggak niru Kanjeng, minumnya pakai tangan kanan. Gitu aja. Niru Nabi itu gitu. Nabi itu kalau waktunya duha, Nabi ngapain sih? Sholat duha, Nabi 8 rakaat. Kita nggak usah 8, terus kata potongan ya rabut nih kalau oleh jadinya mau dulu ini apa? Kita sholatnya paling tidak 2 rakaat. Niru Nabi. Nabi itu senang kalau kita meneladani beliau. Itu niru caranya Rasulullah SAW. Gak ada Pak, tadi dapat Nabi Muhammad itu bersyukur kita. Saya tuh bingung, ada ulama bilang begini, bingung kan? Kamu tuh jangan bangga Nabi Muhammad ngajarin kamu caranya buang air kecil, ngajarin kamu tuh caranya istinja, ngajarin kamu caranya masuk rumah. Itu bukan malah bagus, tuh malah merepotkan kamu. Nah ini kan kok diwali? Justru saking cintanya sama Kanjeng Nabi sama kita, makanya kita semuanya diajak. Jadi semua diajari sama Nabi Muhammad. Jangan tahu. Ilmu. Tilik orang sakit. Itu sunnahnya berapa lama tiliknya? Seperti duduk di antara 2 khutbah. Tilik orang sakit itu sunnahnya seperti duduk di antara 2 khutbah. Berarti sebentar apa lama? Sebentar. Setelah itu kalau tilik orang sakit disunahkan mendoakan dan ngomong yang baik. Tilik orang sakit datang. Kamu sakit apa? Sakit kanker. Insya Allah sehat. Banyak tuh orang dulunya kanker bisa sehat. Kamu insya Allah akan sembuh. Saya doakan kamu sembuh. Pamit. Itu yang ditulis seneng apa enggak? Seneng. Tapi nek saiki yang ngapunten, banyak orang sakit ditiliki tambah loro. Enten sakit. Kowe lara apa? Kanker. Tonggoku kanker. 7 dina langsung mati. Kowe wis pernah gitu? Baru 4 hari, insya Allah 3 hari lagi. Wis tak gawake gedhe nggo tahlilanmu sesuatu. Ya itu insya Allah. Bukan dalam 7 hari mati beneran itu akhirnya. Gara-gara stres. Makanya itu ayo kita semuanya meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga niru Nabi. Yang keempat adalah menghidupkan syariatnya Nabi. Ajak anaknya untuk sholat berjamaah. Belum bisa di masjid ya sholat berjamaah di rumah masing. Didik anaknya kalau masuk rumah mengucap didik hidupkan syariat Nabi Muhammad di masyarakat kita. Maka insyaallah kita semua akan mendapat keberkahan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. 4 hal ini buat kita dekat sama Nabi. Sebut nama Nabi, sholawat sama Nabi, tiru Nabi, menghidupkan syariat Nabi. Maka insyaallah kita akan jadi orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mati ini jadi mati yang penuh berkah untuk kita semuanya. Mati yang nyambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Bentar lagi masuk bulan Rabiul Awal. Suasana pandemi jangan mengurangi hormat kita sama Nabi. Maulid mungkin gak semua tempat bisa mengadakan seperti ini. Namun kita harus menjadikan sosmed kita, handphone kita sebagai alat untuk orang bisa kenal dengan Nabi Muhammad. Niat. Saya pokoknya mau cerita tentang Nabi apa yang saya tahu. Dan kalau dengar ceramah tentang Nabi saya tulis, saya pengen ceritakan ke orang lain. Kenapa? Biar saya tergolong orang yang banyak menyebut Nabi Muhammad SAW. Kalau itu kita lakukan, hati itu otomatis dibuat cinta sama Nabi, rindu sama Nabi, beradab kepada Nabi, sampai akhirnya menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Semoga semua yang hadir hajatnya kabul. Allah ampuni semua dosa kita. Allah jauhkan kita daripada perbuatan kemaksiatan. Ya Allah, semoga setelah hari ini mata kita enggak lagi bermaksiat, lisan kita enggak lagi bermaksiat, hati kita enggak lagi bermaksiat. Allah jadikan kita semuanya penuh dengan ketaatan. Ya Allah, jadikanlah hiasan jasad kami adalah ketaatan kepada-Mu ya Allah.
Ya Rabbi Allah, jadikan kami orang yang bisa menikmati ketaatan. Ya Rabbi Allah, jauhkan bangsa kami daripada segala macam musibah. Angkat semua musibah yang menimpa bangsa Indonesia dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jadikan mereka semua orang-orang yang selamat dimanapun mereka berada. Semoga wabah ini segera berlalu. Kita semuanya dalam keadaan selamat, sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Dan semoga Allah jadikan kita semuanya bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Al-Tufal Afif dan keadaan beliau ridho kepada kita semuanya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya dalam kedua ini kan suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya